عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وألوان مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يضرب. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Dikenal juga dengan nama Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Lebih terkenal dengan nama Syekh atau Imam Nawawi Banten. Ayahnya adalah Umar bin Arabi yang merupakan seorang ulama di Banten. Dikisahkan juga bahwa Syekh Nawawi masih keturunan dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali songo dari Sultan Banten I, yakni Maulana Hasanuddin. Imam Nawawi juga dikabarkan masih memiliki jalur nasab dari Sayyidina Husain radhiyallahu an, salah satu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Sayyidina Hasan radhiyallahu an. Di Mekah, Imam Nawawi giat menghadiri majelis-majelis ilmu, khususnya di Masjidil Haram. Hingga setelah dilihat kedalaman ilmu fakih oleh imam masjid utama tersebut, yakni Syekh Ahmad Khatib Sambas. Ini juga tokoh Indonesia yang kaliber dunia, memintanya untuk menggantikan posisinya. Mulailah Imam Nawawi menjadi pengajar dan membuka majelis ilmu sendiri di Masjidil Haram. Semakin hari murid atau santrinya semakin banyak. Bahkan beberapa di antaranya muridnya merupakan pemuda asal Indonesia juga, yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama NU. Sejak tahun 1870 Masehi, kesibukan Imam Nawawi semakin bertambah karena harus banyak menulis kitab. Inisiatif menulis lebih banyak datang dari desakan sebagian koleganya dan para sahabatnya dari Jawa. Kitab-kitab yang ditulisnya sebagian besar adalah kitab-kitab komentar syarah dari karya-karya ulama sebelumnya yang populer dan dianggap sulit dipahami. Alasan menulis syarah selain karena permintaan pihak lain, Imam Nawawi juga berkeinginan untuk melestarikan karya pendahulunya yang sering mengalami perubahan tahrif dan pengurangan. 10 nama kitab karya beliau dari total karya beliau yang berjumlah 115 yang mengupas tentang fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis, yaitu 1. Sulam al-Munajjah Syarah Safinah al-Salah. 2. Baja al-Wasail Syarah al-Risalah al-Jami'ah Bayin al-Usul wa al-Fiqh wa al-Tasawuf. 3. Al-Tawshi atau Qut al-Habib al-Gharib Syarah Fat al-Qarib al-Mujib. 4. Maraki al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah al-Hidayah. 5. Nasyai al-Ibad Syarah al-Mambahatu ala Istidatli Yaum al-Mi'ad. 6. Kami al-Tughyan Syarah Mandumah Syubu al-Iman. 7. Al-Tafsir al-Munir li al-Mu'alim al-Tanzil al-Musafir an-Wujuh Mahasin. Al-Tawil Musamma Marah Labid li Kafsyaf Mana Quran Majid. 8. Nur al-Dalam Al-Mandumah Al-Musamah bi Aqidah al-Awam. 9. Tanki al-Qaul al-Hadis Syarah Lubab al-Hadis. 10. Uqud al-Hujain fi Bayan Huqud al-Haujain. Nawawi Al-Tanari Al-Bantani juga dapat memberikan beberapa hikmah antara lain. 1. Memahami konteks sejarah, studi tentang figur sejarah ini membentuk dalam memahami konteks sejarah, politik, sosial, dan budaya di mana pemikiran tersebut hidup dan berkarya. 2. Memahami terhadap Islam lokal. Karya-karya petani memperlihatkan bagaimana Islam berkat dalam budaya lokal di Nusantara, memungkinkan kita untuk
memahami keragaman dalam praktik dan pemikiran Islam di wilayah tersebut. 3. Kontribusi terhadap pemikiran Islam. Karya-karya Betani memberikan kontribusi signifikasi terhadap pemikiran Islam, terutama dalam bidang ilmu kalam, tasawuf, dan tasawuf, sehingga memperkaya warisan intelektual umum Islam.